Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube aku, Mega Dwi Lestari. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang studi kasus yang teman-teman sedang melakukan evaluasi MOOC di Swajar atau evaluasi studi kasus LMS. Pada studi kasus ini yaitu tentang ironisnya bikin KTP untuk BPJS di kepulauan mana ya, di daerah Buluk Amba apa ya. Studi kasus pada kali ini adalah berbeda dengan studi kasus yang sebelumnya tentang korupsi kedisiplinan ASN. Studi kasus yang sekarang ini berjudul ironisnya warga Bulukumba urus KTP untuk BPJS dan meninggal di kantor Dukcapil. Itu kayaknya menyedihkan banget, meninggalnya di OPD Dukcapilnya itu. Sekarang teman-teman yang sedang melakukan studi kasus, yuk kita belajar bareng-bareng. Simak pertanyaannya atau simak cerita pada studi kasus ini. Yaitu viral di media sosial, seorang pasien bernama Amiruddin 54 meninggal saat melakukan perekaman EKTP di kantor Dinas Dukcapil Bulukumba di Sulawesi Selatan. Amiruddin mengurus KTP sebagai syarat mengurus BPJS Kesehatan. Sudah 3 hari dirawat di RSUD Bulukumba. Kejadian ini dibenarkan pihak Pemda Bulukumba. Amiruddin disebut berangkat dari RSUD Bulukumba ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP. Jadi almarhum sebenarnya sudah 3 hari dirawat di rumah sakit dan harus dioperasi karena penyumbatan usus, kata Kasubag Publikasi Humas Pemda Bulukumba Andi Ayatullah Ahmad kepada Detik Sulawesi Selatan hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Dia menuturkan pihak pasien sebenarnya sudah diminta cukup mengurus surat keterangan tidak mampu sehingga Pemda Bulukumba bisa membantu pengobatan. Namun dari pihak pasien ingin mengurus BPJS Kesehatan meski harus mengurus EKTP ke Dukcapil. Terlebih dahulu yang mana perekamannya tidak bisa diwakili. Kita memang Bulukumba belum status Universal Health Coverage atau UHC, tapi kita Pemda tetap membantu orang tidak mampu untuk berobat. Tapi dari pihak pasien mungkin menganggap BPJS lebih enteng, katanya. Dilanjut lagi, Kepala Dinas Dukcapil Bulukumba Andi Mulyati mengklarifikasi tudingan pemaksaan melakukan perekaman EKTP seperti yang viral di media sosial. Dia menegaskan tak ada unsur pemaksaan sama sekali karena sudah tugas Dukcapil untuk mencetak atau menerbitkan KTP, sehingga tidak ada pemaksaan untuk datang. Yang paksa siapa sebenarnya? Ya mungkin pengguna KTP. Bisa BPJS atau RS dan itu bukan domain saya, ungkap Kepala Dinas Dukcapil Bulukumba yaitu Andi Mulyati Nur saat dikonfirmasi Detik Sulawesi Selatan. Andi Mulyati Nur menuturkan bahkan awalnya pihak keluarga Amiruddin sudah menghubungi pihak Dukcapil untuk datang mengurus EKTP untuk salah satu anggota keluarganya yang sedang sakit, sehingga pihak Dukcapil saat itu posisinya sudah menunggu memberikan layanan khusus untuk orang sakit. Kejadiannya kemarin pas Selasa tanggal 15 bulan Maret jelang waktu asar. Waktu dia datang turun dari PT-PT atau mobil angkutan, saya yang terima langsung karena dia langsung berhenti duduk. Saya sendiri yang tuntun naik ke kursi roda dan tuntun naik ke mobil pelayanan, bebernya dari Kepala Dinas Dukcapil Andi Mulyati Nur. Kepala Dinas Dukcapil Bulukumba Andi Mulyati Nur menuturkan kondisi Amiruddin memang sudah sangat cukup buruk atau parah, sehingga saat itu Amiruddin juga dituntun saat proses perekaman EKTP. Menurut Kadis Dukcapil, Ibu Mulyati, EKTP Amiruddin tuntas hampir bersamaan Amiruddin meninggal. Bahkan saya tuntun sampai sakaratul maut. KTP-nya jadi berarti biometriknya selesai, bebernya. Andi Mulyati menuturkan Dukcapil Bulukumba memang punya inovasi layanan khusus kependudukan, terutama untuk layanan emergency atau urgent atau sangat penting, lanjut usia, orang gila, orang hamil, dan sebagainya.
dibuat khusus tidak seperti layanan umum. Kalau orang sakit, saya yang langsung tangani. Jadi saat itu Amiruddin datang, kita langsung rekam dan memang kondisinya sangat memburuk, tuturnya. Andi Mulyati Nur mengaku menyesalkan pihak keluarga yang baru datang melakukan pengurusan KTP saat Amiruddin sudah dalam kondisi sakit parah. Apalagi ternyata Amiruddin sudah beberapa hari dipulangkan dari Malaysia karena kondisinya yang sakit. Setelah kita simak narasinya, kita lanjut pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, analisiskan penerapan nilai berakhlak oleh setiap aktor yang terlibat. Yang kedua, pelanggaran nilai berakhlak oleh setiap aktor yang terlibat. Yang ketiga, dampak tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak berdasarkan deskripsi kasus. Yang keempat, gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks analisis kasus. Dan yang terakhir adalah konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Jadi pertanyaannya kita harus menjawab 5. Untuk pertanyaan ini saya akan menjawabnya secara singkat, padat, dan jelas. Jadi teman-teman kalau ada masukan saran bisa di komen atau diberi catatan di kolom komentar di bawah ini. Jadi kita sama-sama koreksi, sama-sama belajar untuk studi kasus yang ini. Kita jawab yang pertama, penerapan nilai berakhlak oleh setiap aktor yang terlibat, yaitu siapa aja sih aktor yang terlibat? Mungkin yang pertama Dukcapil Bulukumba menerapkan nilai berorientasi pelayanan dengan mempunyai inovasi layanan khusus kependudukan, terutama untuk layanan emergensi, lanjut usia, orang gila, orang hamil, dan sebagainya, dibuat khusus tidak seperti layanan umum. Dilanjutkan, Pemda setempat sudah mempunyai anggaran untuk membantu pengobatan warga Bulukumba yang tidak mampu dengan mengurus surat keterangan tidak mampu. Dan yang terakhir, Rumah Sakit Bulukumba sudah berupaya memberikan pelayanan dengan merawat pasien selama 3 hari dan menyarankan untuk mengurus BPJS. Itu aktor yang terlibat dan penerapan nilai-nilai berakhlaknya. Dilanjut dengan soal yang kedua, pelanggaran nilai berakhlak oleh setiap aktor yang terlibat. Yang pertama, dari pihak rumah sakit sebaiknya memprioritaskan penanganan kasus emergensi apabila terdapat kekurangan dokumen administrasi. Pasien atau keluarga pasien dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan. Terus lanjut, dari pihak pasien terdapat pelanggaran yakni tidak mempunyai identitas lengkap sebagai warga negara Indonesia yaitu KTP. Masa nggak punya sih? Dan tidak melapor saat kembali dari luar negeri. Jadi Bapak Amiruddin ini dari Malaysia ya guys. Pasien dan keluarga pasien juga tidak bersedia menerima saran dari Pemda untuk menggunakan BPJS. Dilanjut, pelayanan yang disediakan Dukcapil hendaknya lebih adaptif, contohnya dengan memberikan pelayanan secara online. Dan yang terakhir, pemerintah desa setempat kurang proaktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan layanan kependudukan. Dilanjut dengan soal yang ketiga, dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak berdasarkan deskripsi kasus pada di atas tadi yang kita sudah simak bareng-bareng. Mungkin yang pertama, kurangnya rasa ingin melayani dan membantu atau tidak berorientasi pelayanan dari berbagai instansi terkait berakibat fatal bagi masyarakat. Terus kurangnya kolaborasi antar unit di dalam rumah sakit dan kolaborasi antar instansi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakjelasan cara penanganan masalah. Hal ini akan mengakibatkan pencemaran nama baik rumah sakit dan instansi pemerintah atau Pemda. Dan yang terakhir, kurangnya adaptif dalam menyediakan layanan kependudukan atau mewajibkan warga datang langsung ke kantor, menjadikan pelayanan terkesan susah. Soal yang keempat yaitu gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks analisis kasus, yaitu setiap warga yang baru datang dari luar wilayah sebaiknya melapor kepada pemerintah desa terkait. Dilanjutkan, pemerintah desa sebaiknya melakukan monitoring keadaan warganya.
Terus dilanjutkan, rumah sakit sebaiknya mendahulukan keselamatan pasien dan memberikan informasi yang jelas serta bekerja sama dengan pihak terkait. Dan terakhir, perlunya pengembangan aplikasi online dalam pengurusan dokumen kependudukan sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Dukcapil. Yang terakhir adalah soal nomor 5, deskripsikan konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Yang pertama, dengan adanya laporan warga dan monitoring pemerintah desa akan memudahkan pemerintah desa dalam mengetahui kondisi terkini sehingga dapat mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Terus, konsekuensi dari pelayanan rumah sakit yang baik akan meningkatkan mutu layanan rumah sakit dan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, pelayanan kependudukan yang online akan memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah jawaban-jawaban yang menurutnya sangat singkat, padat, dan jelas. Mungkin teman-teman punya jawaban lain atau jawaban yang lebih inovasi, silakan bisa di komen di bawah ini atau di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadikan sebuah referensi. Jadi soal studi kasus ini dijadikan untuk sebuah referensi, bukan menjadikan untuk sebuah jawaban menyontek persis. Buat teman-teman, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang sedang melakukan kegiatan latsar. Semoga video ini bermanfaat dan berguna dan bisa membawa teman-teman menjadi pejuang latsar lulus dengan nilai yang sangat memuaskan atau paling tidak dengan catatan lulus. Cukup sekian video studi kasus kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share kepada teman-teman yang sedang melakukan kegiatan Latsar CPNS 2022. Semoga bisa berguna sehingga saya dapat semangat membuat konten-konten tentang Latsar atau tentang CPNS. Jangan lupa untuk ditonton sampai selesai. Jangan sampai di stop iklannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.